Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat template-nya, oke. Nah, ini bagus lah. Saya kira ini inspirasinya di sini. Kemungkinan ini ya, saya nggak tahu ini nebak-nebak aja sih inspirasinya kayaknya di sini. Karena lumayan alurnya kelihatan gitu. Nah, di sini eh, secara visual, hierarki udah bagus, layoutnya udah bagus. Nah, layout udah bagus juga. Layout udah bagus ya. eh, Kalau misalkan secara fungsi saya nggak tahu karena mungkin nanti akan menyesuaikan si user itu fungsinya gitu kayak misalkan di sini kayak statistik in agrikultur gitu. Nah, nggak tahu ini bakal diisi apa. Di sini ada grafik. Nah, grafiknya untuk apa? Apakah grafik ini untuk menunjukkan data keempat ini atau apa gitu. Nah, di sini kan misal contoh nih ada empat, bukan contoh ya ini ada empat, sedangkan sini ada tiga gitu. Nah, ini itu kan udah gak make sense gitu, gak masuk lah gitu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, di sini persen. Nah, ini persen. Sedangkan di sini angka biasa nih, 57 juta ton. Di sini persen. Nah, maksudnya apa gitu. Nah, ini grafiknya itu nggak mungkin kan kalau grafik itu biasanya satu satuan. Tidak mungkin campur gitu kayak ini satuannya angka biasa, nggak mungkin nanti akan jadi persen gitu. Nah, sedangkan di sini ada perbandingan persen nih. Nah, mungkin di sini grafiknya bisa jadi nanti akan dua gitu si user itu menggunakannya. Kenapa ada dua? Karena yang satu untuk menunjukkan angka satuan yaitu juta, yang satu untuk persen. Nah, itu 13% dan 30%. Nah, itu secara fungsi ya. Nah, secara layout, hierarki ini udah bagus. Oke. Nah, terus kita next ini tren global, tren lokal gitu. Nah, ini udah bagus nih ada grafik chart gitu kan. Apa? Bar chart. Di sini tren global itu yang putih. Nah, tren lokal itu yang hijau gitu. Nah, mungkin di sini nanti bisa dikasih indikator bahwa chart ini itu mengkomunikasikan dua poin ini gitu. Yang mana global, yang mana lokal. Nah, ini bisa di sini kan kayak misalkan ini seriesnya apa, bisa diganti misalkan ini kalau misalkan si user mau menggunakan ini pasti diganti antara series untuk tren global dan series untuk tren lokal. Nah, nanti di sini komunikasinya harus jelas juga apakah akan menggunakan icon atau menggunakan warna saja. Kalau misalkan ini menggunakan warna, misal nanti orang itu akan mengira bahwa eh, apa namanya ini tuh grafiknya putih gitu. Nah, sedangkan di sini nggak ada warna putih, di sini nggak ada yang putih gitu. Semuanya hijau, ada hijau tua dan hijau muda gitu. Nah, misalkan ini hijau muda, oh ini berarti masuknya yang lokal ini. Nah, oh yang global ini gitu. Nah, ini tidak apa-apa, tidak jadi masalah untuk ininya. Yang penting ada satu yang mewakili ini. Nah, ada satu yang mewakili ini dan ini untuk poinnya gitu. Ini lebih di highlight gitu untuk di lokal. Gitu. Nah, ini udah bagus, udah pas loh. Kalau kita bandingin di sini, ini bingung nih cara baca grafiknya. Ini tuh mewakili apa ya? Ini tuh informasi untuk data ini atau untuk data ini gitu. Nah, ini bingung nih di sini grafiknya secara fungsional lah gitu. Oke. Kita next ke slide 5 yaitu challenge in agriculture. Nah, di sini bisa lebih menekankan penggunaan icon kayak perubahan iklim, degradasi tanah, teknologi dan pelatihan gitu. Nah, ini bisa ditambah icon nih. Nah, iconnya kayak perubahan iklim pakai icon apa yang cocoknya, degradasi untuk eh, iconnya seperti apa, itu terus teknologi pakai apa gitu. Nah, itu bisa diwakili lah gitu. Nah, terus kemana lagi? Nah, ini juga sama, ini bisa diwakili dengan icon biar lebih apa ya, lebih dinamis gitu, nggak terlalu kaku gitu kayak baca teks saja. Nah, diwakili dengan icon itu bisa lebih menambah apa estetika gitu. Nah, terus kita next ke sini. Nah, ini ada grafik batang lagi. Di sini adalah proyek percontohan di Jawa Barat, hasil yang dicapai gitu. Nah, ini misal apakah ini cocok dengan grafik atau tidak gitu. Nah, misalkan eh, perbandingannya apa gitu. Nah, ini kan kita gak kelihat nih. Nah, kalau misalkan ini salah satu ini adalah ini perbandingan kan, ini proyek contoh di Jawa Barat. Nah, ini hasil yang dicapai gitu. Di sini ada 28
dan 25, 30 dan 25% gitu. Nah, ini mungkin grafiknya nanti bisa lebih apa ya? Dipikirkan lagi gitu. Apakah ini cocok atau tidak gitu. Nah, itu secara fungsi ya, secara fungsi lah gitu grafiknya nanti mungkin si user juga akan menggantinya gitu. Nah, oke. Terus kita next ke sini. Nah, ini bagus nih. Nah, ini bagus nih. Bagus, dinamis gitu kalau ini karena ada ikonnya gitu mewakili gitu si ikonnya itu kayak mendorong investasi teknologi. Nah, di sini investasi teknologi ini ada peningkatan gitu grafik, oke. Terus di sini membuka kebijakan insentif untuk petani gitu. Nah, di sini ada tangan sama apa bibit gitu dan di sini ada mengembangkan pasar ekspor baru. Nah, di sini apakah ini mewakili ikon ekspor atau tidak gitu. Nah, mungkin di sini bisa pakai mobil gitu kan atau pakai dunia daripada ini. Ini lebih ke share ya, lebih ke icon share gitu. Oke, kita next. Di sini ada call to action dan kesimpulannya gitu. Nah, jadi call to action itu sebetulnya call to action itu adalah kata-kata ya yang apa ya? Kata-kata marketing lah gitu. Jurus-jurus marketing biar menggait investor, biar menggait mungkin calon klien atau dan sebagainya gitu. Itu fungsi dari call to action itu. Nah, bisa mungkin dipelajari itu apa sih call to action itu. Ini untuk kesimpulan di sini. Nah, di sini ringkasan dan lintas sektornya. Oke, ini udah bagus nih, udah bagus. Nah, di sini ini udah rapi juga, udah bagus. Nah, terus terima kasih ini cover penutup. Oke, nah itu secara slide. Di sini ada saya akan feedback konsistensi gitu. Nah, di sini untuk teks udah bagus nih. Nah, teksnya kita harus konsisten nih. Ini 18 semua ya. Nah, oke. Nah, di sini tuh ada konsistennya itu bukan hanya di teks itu, tapi icon. Nah, iconnya itu kita harus menetapkan juga nih dari awal. Apakah mau icon outline atau icon solid. Nah, jadi icon itu yang paling umum sering digunakan itu dua itu, line dan solid. Nah, selebihnya itu kayak flat. Warna itu lebih ke style aja. Nah, kita di sini akan fokus pada dua style itu yang paling umum, line dan solid. Nah, untuk desain kita lebih konsisten, ikonnya itu harus seragam nih. Nah, ini kan ada dua outline. Nah, dua outline, satu solid. Nah, berarti ini tuh harus diganti dengan line supaya konsisten. Jangan misalkan ini solid, ini line. Nah, tapi di sini ada sentuhan style yang berbeda nih. Ini line tapi dikasih sentuhan solid gitu. Di bagian apa namanya? Secondary objeknya itu. Nah, secondary objek itu pensil, kalau ini kan daun gitu. Nah, ini kan primary objeknya itu tangan. Kalau ini primary objeknya itu adalah dokumen si desainernya ini pakai style line untuk primary objeknya. Nah, untuk secondary objeknya dia pakai solid. Nah, jadi ini bagus. Nah, kalau ini solid semua masuknya, lebih dominan solid daripada line. Meskipun di sini ada line, tapi ini kan bukan objek ya. Si ini tuh cuman eh, garis X dan Y. Nah, dan gak mungkin di sini X dan Y tebel gitu, gak mungkin. Karena ini udah naturalnya bahwa garis X dan Y itu pasti garis setipis ini gitu. Dan ini adalah icon yang tidak konsisten dengan icon kedua ini gitu. Nah, jadi ini harus line juga gitu untuk icon. Nah, terus kita ke sini. Oke, ini kayak yang tadi gak ada iconnya. Tren global, tren lokal. Nah, ini kalau misalkan bisa pakai icon, bisa dipakai icon. Terus di sini sama juga tadi icon udah feedbacknya. Nah, untuk teks jangan kebalik. Ini kebalik ya. Seharusnya ini adalah black pekat, hitam pekat yang 00. Ini lebih redup yang bawah. Kenapa yang bawah lebih redup? Karena biar enak untuk dibaca. Nah, kita coba ya. Oke, kita coba sini pindah sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadi lebih enak gitu. Kenapa lebih enak? Karena yang atas ini lebih terhighlight daripada tadi gitu. Kalau tadi kan yang bawah lebih terhighlight daripada yang atas gitu. Nah, itu kebalik. Jadi title itu harus lebih dahulu terbaca daripada deskripsi gitu. Nah, kayak ini kenapa title selalu besar gitu? Karena biar langsung terbaca sama si audiens gitu. Jangan sampai kebalik ya. Oke, di sini bisa ditambahin icon biar lebih dinamis, nggak kaku gitu. Nah, sini juga sama.
Nah, ini tinggal diganti aja warnanya. Nah, jadi ini untuk semua ya, kayak deskripsi ini harus konsisten. Kalau misalkan warnanya ini, semua harus warna ini. Kalau untuk yang gelap ya, gitu. Nah, misalkan ini. Nah, gitu. Nah, jadi harus konsisten semuanya. Jangan ini hitam, ini abu-abu gitu. Kalau ini karena teksnya putih ya tidak masalah ini. Nah, kalau misalkan ini mau dikurangin juga gak apa-apa, bisa kurangin opacity-nya nih. Nah, kalau misalkan susah untuk cari warnanya gitu. Tapi kalau misalkan putih gini juga gak jadi masalah. Oke, kita next ini. Nah, ini ikonnya udah bagus nih, konsisten ini bagus kan? Kelihatannya udah pasti beda lah. Ini lebih konsisten nih, nah, bagus. Tinggal di, oh ini teksnya, oh, oke udah, ini tinggal diganti aja ke hitam. Nah, jadi lebih enak. Nah, ini sama diganti ke sini. Nah, oke. Terus kita next. Nah, ini sama kasusnya kayak tadi, terlalu abu-abu. Nah, ini dipekatin aja. Jadi kita pakai warna-warna umum dulu ya, jangan jangan apa, jangan explore warna kayak oh titelnya jadi hijau gitu. Nah, itu nanti aja setelah kita mampu menguasai hal-hal yang paling dasar gitu. Nah, di sini ada icon juga nih. Nah, di sini nggak konsisten di sini. Ini udah solid. Nah, solid nih. Di sini line gitu. Nah, di sini line. Nah, ini iconnya aja yang jadi bermasalah. Oke. Terus di sini, nah ini sama nih. Nah, ini tinggal dipilih aja. Mau solid apa mau line, karena ini ada dua nih. Nah, jangan sampai diambil dua-duanya nih. Nah, nggak konsisten ini. Oke, terus next lagi. Sini ada tanda tanya Q&A. Nah, Q&A. Oke. Sini udah bagus nih, kontak-kontak udah bagus. Nah, terus ini big thanks. Nah, ini ada efeknya. Nah, ini saya nggak tahu apakah boleh apa enggak sama si Canva pakai efek. Nah, kalau misalkan nggak pakai efek begini, kalau pakai efek begini. Nah, ini udah bagus. Secara konsep udah bagus. Tinggal di konsistensinya aja di teks, konsisten teks, warna ya. Warna yang ininya. Sama di pemilihan icon. Dan juga pemilihan elemen nih. Nah, pemilihan elemen penting juga. Elemennya itu harus jadi identitas gitu. Nah, terus bahasa ya. Bahasa pakainya itu pakai bahasa Inggris. Kenapa sih pakai bahasa Inggris? Karena yang pertama itu lebih mendunia ya. Bahasa Inggris itu lebih mendunia. Yang kedua, agrikultur di Indonesia itu kemajuannya itu masih apa ya, masih rendah lah gitu. Jadi kemungkinan petani di Indonesia itu gak terlalu banyak untuk mencari presentasi gitu. Nah, jadi harus paham juga nih untuk target-targetnya nih di saat bikin satu konten gitu. Nah, ini kan konten agrikultur report 2025 gitu. Nah, di sini Inggris, tapi kesininya ada bahasa Indonesia kalau nah, sektor pertanian menghadapi. Nah, ini bahasa Indonesia. Nah, jadi eh, semuanya harus bahasa Inggris gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di lokal ini di Indonesia ini jarang sekali lah petani presentasi gitu, jarang lah gitu kecuali apa institusi gitu. Nah, biasanya presentasi buat pelatihan gitu kan. Nah, itu biasanya itu. Tapi kalau misalkan secara eh, metode pertanian di sini tuh masih ketinggalan zaman gitu, masih ketinggalan lah gitu pertanian Indonesia itu. Jadi usahakan untuk konten-konten di Canva itu menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lah gitu. Ini udah bagus nih hasilnya. Oke, see you in the next time. Bye-bye.